Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, baik yang ada di Bukit Widilia maupun dari tempat lain yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini. Saudara-saudara, adik-adik semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita gunakan kenikmatan sehat walafiat kita untuk sama-sama menambah ilmu pengetahuan dalam rangka untuk mendalami firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Yang akan kita bahas adalah surah Ali Imran ayat 113. Surah Ali Imran 113. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh wallahu alimun bil muttaqin. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Masalu ma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبهم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa. Ai laisa ahlil kitab mutasawina fi tilkas sifat al-qabihah. Maksudnya laisu sawa adalah tidak semua ahlul kitab itu sama. Dalam hal apa? Dalam hal keburukannya. Minggu yang lalu sudah disebut bahwa orang ahlul kitab itu, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, yang beriman sangat sedikit. Kebanyakan mereka menjadi orang yang fasik. Jadi aslinya Bapak Ibu, yang disebut orang yang fasik itu adalah ahlul kitab. Kenapa disebut fasik mereka? Karena sebelumnya mereka sudah punya petunjuk dari Allah, diberikan oleh Allah kitab, yaitu Taurat, diberikan juga Injil. Lalu dalam perjalanan kehidupan mereka tidak melaksanakan apa yang ada di dalam Taurat, apa yang ada dalam Injil. Tapi justru mereka malah keluar. Yang dilaksanakan itu kemauan mereka sendiri, hawa nafsu manusia sendiri, melihat agama yang lain. Kayaknya agama yang lain lebih baik. Padahal tidak seperti itu. Nah, maka mereka inilah yang disebut dengan orang fasik. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sebagian kecil dari mereka yang bisa beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Al-Qur'an. Maka di sini dikatakan laisu sawa, tidak seluruhnya sama. Jangan menganggap semuanya nanti mereka fasik. Tadi disebut wa qalilum, sedikit di antara mereka, wa qalilum mayu'minun, yang beriman. Oleh sebab itu kita harus lebih hati-hati, lebih detail di dalam bersikap kepada ahlul kitab ini. Laisu sawa, mereka tidak seluruhnya sama. Min ahlil kitab, di antara ahlul kitab itu ummatun. Apa artinya ummah? Kemarin sudah kita sebut. Ummatun terdapat sekelompok orang. Maka ummah ini bisa berarti banyak, seluruh umat Nabi Muhammad. Tetapi yang dimaksud ummah di sini, di antara ahlul kitab itu ada komunitas. Kalau kita sebut komunitas, ummah itu jumlahnya paling sedikit berapa? 3 orang paling sedikit. Maka kalau kita punya komunitas itu, grup-grup itu disebut dengan ummah juga. Ummatun, terdapat sekelompok orang. Qaimatun, sekelompok orang yang apa di sini artinya qaimah? Kalau kita lihat terjemahannya, yang jujur ya. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah ummatun qaimah. Yang dimaksud adalah mustaqimatun alal haq. Ada sekelompok orang yang dia berpegang teguh pada kebenaran. Bapak Ibu bisa lihat ceritanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi datang dia ke seorang pendeta. Ternyata pendeta itu tidak betul-betul melaksanakan apa yang ada di dalam Injil. Baru nanti pendeta yang kedua melaksanakan persis apa yang dalam Injil. Pendeta 2 begitu meninggal, dia mewasiatkan, kayaknya siapa lagi ya yang berpegang teguh pada Alkitab ini. Mungkin ada kawan saya satu dari Suriah, dia pindah ke Irak. Dari Irak dia pindah lagi ke dekatnya Suriah lagi. Kemudian begitu meninggal yang terakhir ini mengatakan kayaknya sulit lagi untuk mencari pemimpin agama di antara agama Nasrani itu yang betul-betul dia mustaqimatun alal haq, yang betul-betul melaksanakan apa yang ada di dalam Injil. Maka di sini disebut min ahlil kitab, di antara ahlul kitab itu masih ada sekelompok orang qaimatun yang dia berpegang teguh pada kebenaran. Mutaba'atun lil adl, yang mengikuti prinsip-prinsip keadilan. La tadlimu ahad, tidak menzolimi orang lain dalam banyak hal.
tidak mengambil keuntungan ketika dia menyampaikan agama. Wala tukhalifu amraddin, dia juga tidak bertentangan apa yang dilakukan itu dengan yang diucapkan. Tidak bertentangan dia dengan prinsip-prinsip agama. Disebut di dalam tafsir Al-Maraghi, wal murad bihadhil ummah, yang disebut mereka itu adalah jama'atun, sekelompok orang minal yahud, dari orang-orang Yahudi, aslamu, yang telah Islam kepada Nabi. Seperti siapa? Ka Abdullah bin Salam, seperti Abdullah bin Salam, wa Sa'labah bin Sa'id, wa Usayyid bin Ubaid. Kalau sekarang banyak ahli-ahli ilmu pengetahuan dari orang Yahudi, nanti setelah dia meneliti tentang kenapa misalnya kalau orang perempuan itu bercerai, iddahnya itu 3 bulan 10 hari, dicek sama dia. Ternyata kebenaran itu membuat orang-orang yang ahli pengetahuan dari orang-orang Yahudi ini masuk Islam. Begitulah terus ada sekelompok orang yang nanti mereka itu semula berpegangan pada Alkitab, lalu kemudian mengakui kebenaran agama Islam. Ummatun qaimatun. Kemudian setelah itu yatsluna ayatillah. Ciri yang kedua adalah yatsluna ayatillah. Dia senantiasa membaca. Membaca apa? Ayat-ayatnya Allah. Ayat-ayatnya Allah itu apa sekarang? Al-Qur'an. Jadi dia membaca Al-Qur'an, dia pelajari Al-Qur'an, lalu dia mendapatkan petunjuk di situ. Maka dalam Al-Qur'an itu ada perbedaan antara kalimat tilawah dan qiraah. Kan ada kan tilawah, qiraah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah. Ya, bismi rabbi, dengan nama Tuhanmu al-khalaq, yang telah menciptakan manusia. Allah menggunakan kata iqra. Kalau iqra itu tidak mesti ada bacaannya. Kita bisa membaca alam semesta. Ini menggunakan istilah iqra, baca. Ibu bisa melihat wajah seseorang. Ini wajahnya kira-kira pendusta atau enggak? Nah, ini wajahnya wajah jujur apa pembohong? Kan bisa kelihatan orang. Ini kayaknya kalau melihat wajahnya ini, wah, di situ udah kelihatan. Iqra di situ. Tapi kalau tilawah, yang kita baca itu harus ada teksnya. Nah, di situ. Maka Quran itu tilawah, tilawatil Quran. Terus kemudian setelah itu, dalam tilawah itu yang kita baca itu kita ikutin, kita laksanakan, itulah tilawah. Maka dalam Al-Qur'an itu ada tilawatil Quran. Tilawatil Quran itu setelah dibaca diamalkan, tidak sekedar dibaca saja. Maka disebut di sini yatsluna ayatillah, membaca Al-Qur'an mereka. Kapan membacanya? Ana al-laili, pada waktu-waktu malam. Kenapa pada waktu malam, Bu? Karena pada waktu malam itu adalah waktu di mana orang sudah selesai kerja, lalu ketika dia membuka Al-Qur'an, itu inspirasinya itu mudah sekali masuk. Malam-malam sudah bangun dari tidur, kita baca Al-Qur'an. Oh, maknanya kok begini ya? Begini. Apa yang harus saya ikutin? Nah, di situ. Jadi kalau orang membaca Al-Qur'an dengan tilawah itu, setelah dia dibaca, lalu dia, ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Kebanyakan kita baru qiraah. Membaca Al-Qur'an itu baca terus 1 hari 1 juz, 30 hari sudah khatam. Habis itu yang dilakukan berbeda dengan yang dibaca. Nah, di situ. Berarti baru qiraah itu, bukan tilawah. Tilawah itu yang sudah kita baca, kita renungkan, lalu kita amalkan. Maka di sini membacanya itu malam-malam. Kalau enggak habis subuh membacanya. Maka sebaiknya kita dalam membaca Al-Qur'an itu ditandain. Kapan kita mulai membaca? Ditandain. Terus ditandain. Khatamnya berapa? Berapa lama kita khatam Quran? Kalau ibu baca setiap hari 2-3 halaman, 1 tahun baru khatam. Nanti dikebut nanti. Di mana kebutnya? Di Ramadan. Nah, di situ dikebut. Kalau mau dikhatamkan di Ramadan, khatamin.
Lalu ditulis kapan saya khatam. Begitu selesai kita khatam itu langsung mulai dari yang pertama. Ditulis kita mulai hari itu. Kenapa? Supaya kebaikan kita membaca Al-Quran itu langsung continue. Kalau ibu nggak tulis hari itu, saya sudah khatam, udah seneng kota. Nanti bacanya lagi 2 minggu lagi. Nah di situ. Maka begitu udah selesai khatam, saat itu juga setelah kita baca doa khatmil Quran dari awal lagi ditulis. Jadi awal lagi kita mulai hari ini baca Al-Fatihah sama Alif Lam Mim aja sampai humul muflihun. Nah hari besoknya itu akan lanjut ya. Tapi kalau sudah selesai kemudian kita nggak mulai lagi hari itu juga, ini bisa tertunda. Besok ada resepsi, besoknya lagi harus jalan-jalan, besoknya lagi 3 hari 4 hari baru dibaca kembali. Maka begitu selesai khatam Quran harus diulang lagi mulai dari pertama. Nanti kita lihat sudah berapa lama kita khatam Quran. Nah, apakah yang kita khatamkan itu sudah kita lakukan? Nah, di sini pentingnya tilawah. Maka dalam membaca Al-Quran itu harus sampai pada pelaksanaannya. Wahum yasjudun. Dan mereka itu setelah membaca Al-Quran lalu mereka sholat. Yasjudun itu artinya bersujud. Bersujud itu artinya apa? Dia sholat malam dia sholat malam. Oleh sebab itu membaca Al-Quran pada waktu sepertiga malam itu mudah untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengalami kesulitan bangun malam lalu membaca Al-Quran, lalu kita ya Allah besok harus gimana ini? Nah di situ dipikir, nanti Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Oh besok sebaiknya begini dulu, begini. Kita jalani. Dan ternyata yang kita jalani itu merupakan inspirasi yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ciri dari ahlul kitab. Ahlul kitab aja begitu. Bagaimana kita tidak? Jadi di sini jelas membaca Al-Quran lalu sholat, atau kebalikannya, sholat dulu lalu membaca Al-Quran, lalu kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah besok mau begini. Ciri berikutnya, orang-orang ahlul kitab yang berpegang teguh pada agamanya Allah itu yu'minuna billah. Ini wajib. Mereka sebenarnya sudah iman kepada Allah, cuman bagi mereka sulit beriman mengakui Nabi Muhammad. Nah itu yang sulit. Kenapa sulit? Karena Muhammad bukan dari kelompok orang Yahudi. Itu yang membuat hati orang Yahudi itu tidak terima. Dia menganggap semua nabi itu berasal dari Yahudi di situ. Padahal tidak. Allah lah yang menggilir nabi-nabi itu dari mana dia. Maka di sini harus yu'minuna billah. Dia harus beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Beriman juga bahwa nanti akan ada hari kiamat. Setelah hari kiamat itu ada hari kebangkitan. Setelah kebangkitan itu kita akan dihisab. Setelah itu kita akan diletakkan oleh Allah di surga atau di neraka. Jadi iman kepada Allah, iman kepada hari akhir itu dua hal yang terkait. Setelah itu wa ya'muruna bil ma'ruf. Dia senantiasa dalam kesehariannya memerintah kepada kebaikan. Kemarin kita bedain antara khair dengan ma'ruf, ya kan? Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu dari kata arafa. Kebaikan yang diakui oleh semua orang. Mau dia agamanya apa saja, kebaikan itu disepakati bahwa itu perbuatan baik. Nolong orang itu berbuat baik. Memperbaiki lingkungan itu berbuat baik. Enggak ada yang bertentangan dengan itu. Nah ini disebut dengan ma'ruf. Maka ma'ruf itu adalah kebaikan yang disepakati oleh orang yang ada di situ, oleh tradisi, oleh siapapun. Tidak ada yang mengingkari. Wa yanhauna 'anil munkar. Ciri berikutnya mereka itu adalah mencegah kepada kemungkaran. Kemungkaran itu apa? Kemarin sudah kita definisikan.
Kemungkaran itu dari kata angkara yungkiru, sesuatu yang kalau perbuatan itu dilakukan oleh seseorang, orang mengatakan itu nggak baik, diingkari. Orang mencuri, orang ganggu orang lain, udah jelas banget di situ. Semua orang juga nggak setuju. Sebaik apapun dia, kalau suka ganggu orang lain ya nggak bagus. Kalau dia mencuri ya nggak bagus. Nah di situ. Ini disebut perbuatan mungkar. Oleh sebab itu amar ma'ruf nahi mungkar ini selain dia berbasis pada pribadi masing-masing orang, kemarin kita sebut wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Kita harus rame-rame. Amar ma'ruf nahi mungkar itu harus rame-rame. Kenapa? Karena komunitas itu menjadi kuat kalau amar ma'ruf nahi mungkarnya kuat. Kalau enggak, yang dominan apa? Yang dominan orang-orang buruknya, yang dominan para provokatornya gitu. Yang dominan orang-orang yang mengajak kepada hal-hal yang tidak jelas. Maka amar ma'ruf nahi mungkar itu selain berbasis pada pribadi kita masing-masing, itu harus disepakati. Ayo bersama-sama. Wal takum minkum ummah, jadilah kalian semuanya itu komunitas. Karena dengan komunitas itu kebaikannya akan lebih banyak. Karena dengan ada komunitas itu orang akan saling menguatkan. Jangan terpecah belah. Kemarin disebutkan wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu, berselisih terus, nggak akan kuat. Maka kita harus merujuk kepada Al-Qur'an. Termasuk ciri dari orang yang berada dalam kebaikan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Terus berikutnya wa yusari'una fil khairat. Kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, bersegera, jangan ditunda. Kalau bisa dilakukan, lakukan sekarang. Kenapa? Karena perbuatan baik yang kita lakukan sekarang itu menumbuhkan perbuatan baik berikutnya. Tapi kalau kita tahan, dia akan tahan. Perbuatan-perbuatan baik yang lain akan tertahan. Maka ciri daripada orang yang berada dalam kebenaran adalah wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas shalihin. Kalau berapa ciri tadi? Di atas ada 3, kemudian di bawahnya ada 5, berarti ada 8 ciri. Kalau 8 ciri itu dilakukan oleh siapapun manusia, disebut oleh Allah wa ulaika minas sholihin, itu sudah termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Maka setiap hari kita harus lihat ini, apakah kita sudah amar ma'ruf nahi mungkar minimal kepada kita sendiri, apakah kita sudah membaca Al-Quran gitu, apakah kita sudah sholat sunnah, apakah kita sudah bersegera dalam kebaikan. Hari ini apa yang bisa disegerakan? Terus kita lihat, kalau kita sudah ada 8 unsur ini, kata Nabi ketika Abu Bakar bertanya, ya Allah, ya Rasulullah, apakah ada orang yang masuk surga itu dari semua pintunya, dia dipanggil oleh pintu-pintu itu? Rasul menjawab, ada. Orang itu adalah dirimu sendiri. Karena engkau ahli sholat, zikir engkau ahli zikir, jihad engkau ahli jihad, puasa engkau ahli puasa, baik kepada orang lain engkau ahli di dalamnya. Coba. Maka surga itu nanti akan memanggil orang-orang yang seperti itu, kebaikannya banyak, dipanggil masuk dari saya, masuk dari saya, masuk dari saya gitu. Enak, kita tinggal milih. Ada yang nggak dipanggil sama sekali oleh surga, baunya aja dia nggak dapat. Nah di situ yang repot. Maka ini adalah 8 ciri dari orang yang menetapkan diri dalam kebenaran. Semoga kita ada, minimal 3 harus ada. Wa ma yaf'alu min khairin. Kalau orang sudah beriman kepada Allah, menetapkan diri dalam kebenaran seperti itu, termasuk ahlul kitab. Wa ma, dan apa-apa yaf'alu yang mereka lakukan min khairin, dari perbuatan baik, falan yukfaru, maka perbuatan baik itu tidak akan diingkari oleh Allah, tidak akan disembunyikan oleh Allah, tidak ditulis oleh Allah. Yang disebut itu. Maka kafir itu menutup
sataro. Kafir itu ingkar. Kalau ada orang beriman kepada Allah, siapapun dia, mensegerakan diri dalam kebajikan, amar ma'ruf nahi mungkar, kalau dia berbuat baik, Allah akan tulis sebagai sebuah kebaikan. Syaratnya tadi yang pertama iman. Fala yukfaru. Allah tidak akan mengingkarinya, tidak. Allah nggak akan mengignore. Akan ditulis oleh Allah. Allah tidak akan nutup-nutupi, nggak akan ditutupi. Karena nanti ada kelompok yang lain yang disebut oleh Allah. Fala yukfaru. Wallahu alimum bil muttaqin. Dan Allah yang paling tahu tingkat masing-masing ketakwaan kita. Oh, ini takwanya begini, tingkat ketakwaannya yang ini begini, ini yang ini begini, yang ini begini. Maka di surga itu, walaupun sama-sama kita masuk surga, tapi tidak sama. Sama kalau kita masuk rumah di Widelia, di Alamanda, di mana saja, di bukit mana saja, masuk rumah di situ. Apakah rumah yang dibangun oleh developer yang sama bentuknya, begitu masuk ke dalam kita sama? Tidak. Sudah berbeda-beda itu. Begitulah nanti amalan manusia, amalan kita ini tidak sama. Oleh sebab itu Allah yang paling tahu detail. Oh, ini vilanya di sini, ini vilanya di situ, ini bintang 1, ini bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Kalau di dunia kan hanya bintang 9 ya. Kalau di sana berbintang-bintang, Bu. Kalau mau hotel lebih dari bintang 9, nanti ada di surga. Mau bintang berapa, Ibu? Maunya? Mau 1000 bintang. Ah, dikasih oleh Allah. Nah, di situ. Ini untuk menunjukkan bahwa di sana berbeda. Lalu setelah itu, innallazina kafaru. Tadi orang fasik. Di antara orang fasik tadi ada yang beriman, ahlul kitab tadi. Sekarang kita lihat, bagaimana kalau orang itu kafir? Kafir itu apa? Dia nggak mengakui Allah. Dia beribadahnya bukan kepada Allah, termasuk orang yang musyrik di sini. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah. Lan tughniya anhum amwaluhum. Allah menggunakan kalimat lan. Lan itu berbeda dengan lam. Lam yakunil ladzina kafaru, berbeda dengan lan. Lan itu tidak sekali-kali. Tidak akan pernah. Di situ. Itu lan. Lan tughniya anhum amwaluhum. Harta mereka tidak akan memberi manfaat kepada mereka. Wala auladuhum, anak-anak mereka juga tidak akan memberikan manfaat minallahi ketika dia sudah berhadapan dengan Allah, syai'an, sedikit pun tidak. Jadi karena orang yang kafir, orang yang musyrik ini yang disembah bukan Allah, dia tidak mengakui Allah, maka ketika dia berbuat baik, tujuannya kemana? Untuk dirinya sendiri. Dia bantu orang, dirinya sendiri. Kalau kita enggak, kita bantu orang. Kenapa kita bantu orang? Lillah, karena Allah. Coba. Kita wudu, kenapa? Terakhirnya lillah. Kita sholat, usolli fardhu subhi, rakaat ini mustaqbil qiblati, makmuman, habis itu lillah. Coba. Jadi orang yang beriman ketika dia ditolong oleh orang lain, dia tahu yang menolong dia itu aslinya adalah Allah. Ini Allah yang nolong saya, cuman melalui bapak itu, gitu. Ketika dia memberikan pertolongan juga begitu. Dia memberikan pertolongan, ini saya tolong ya. Apakah dirinya yang muncul? Tidak. Ya Allah, ini saya memberi pertolongan kepada orang ini karenamu. Saya kasih ya, saya tolong dia karenamu. Jadi yang muncul itu Allah. Tapi kalau orang yang tidak beriman, nih saya tolong ya, gitu. Apakah Allah muncul? Enggak. Nanti kalau kamu sudah bisa balikin lagi, gitu. Nah, di situ. Di situ bedanya. Yang muncul satunya Allah kalau dia beriman. Kalau tidak beriman yang muncul siapa? Dirinya sendiri. Maka kebaikannya itu kebaikan duniawi. Harta mereka berfungsi di dunia, bermanfaat di dunia, tapi sama sekali tidak berfungsi di akhirat. Lalu disebut anak. Apakah anak orang beriman berfungsi? Kita punya anak, Bu. Terus kemudian kita meninggal. Apakah berfungsi anak kita?
berfungsi dia. Kalau dia doain bapaknya, diterima doanya. Kalau dia melaksanakan amalan-amalan diniatkan untuk orang tuanya, amalannya itu diterima. Kalau dia sedekah jariyah diniatkan untuk orang tuanya, dia diterima. Coba, kenapa? Karena ada dasarnya iman kepada Allah. Tapi kalau tidak ada dasarnya iman kepada Allah, diterima enggak oleh Allah? Ya enggak lah, tidak tertuju kepada Allah. Sama dengan kita ngirim, ibu ngirim barang, ya, ngirim melalui Shopee, melalui macam-macam itu. Tujuannya ke G921, tapi di situ G9 doang. Ini nyampainya kemana? Nyampainya ke security sana, Bu. Nah, di situ. Sama tadi, ketika amalan itu tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikannya juga tidak kembali kepada orang itu. Tidak tertuju kepada Allah. Nah, di situ. Maka di sini lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Wa ulaika ashabun nar. Coba. Dan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini adalah sohib-sohibnya neraka. Sohibnya, Bu. Maksudnya apa? Nanti di dunia jika amalannya adalah amalan orang-orang neraka, memusuhi orang Islam, ya, memusuhi orang yang beragama, gitu. Nggak setuju dengan kebaikan, setujunya pada hal-hal yang buruk, kebalikannya nanti. Maka disebut sohibnya neraka. Nanti bahkan dalam ayat yang lain disebutkan waquduhan naru wal hijarah, waquduhan naru wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Bahkan mereka nanti menjadi bahan bakarnya neraka. Jadi badannya orang yang ingkar kepada Allah itu jadi bahan bakar. Kalau pengen lihat bahan bakar itu banyak nanti. Yang ingkar kepada Allah itu bakal jadi bahan bakar kau. Nah, gitu. Nanti, tapi tidak sekarang. Nanti ketika dia berada di akhirat. Hum fiha khalidun. Mereka abadi. Tidak ada waktunya lagi untuk bisa keluar dari situ. Abadi. Hum fiha, di dalamnya khalidun. Mereka abadi di dalamnya. Kenapa abadi? Karena tidak ada lagi kehidupan setelah kehidupan alam akhirat. Kehidupan dunia ini sementara. Oleh sebab itu kehidupan sementara ini harus dipenuhi dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keimanan, agar kita abadi dalam kebaikan di akhirat. Mathalu ma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya, perumpamaan harta yang mereka infakkan dalam kehidupan di dunia ini bagi orang-orang kafir tadi, bagi orang-orang musyrik. Perumpamaannya, Allah memberikan perumpamaan. Perumpamaan harta yang mereka gunakan, yang mereka infakkan di dunia, kamatsali rihin, yang untuk baik ya ini. Mereka berbuat baik, ke sini nyumbang ke sini, nyumbang ke sini, nyumbang ke sini, berbuat baik ini, kontribusi begini. Tapi kalau tidak ada Allahnya di situ, tidak ada lillahi ta'ala, kamatsali rihin, itu seperti angin fiha sirrun, yang mengandung hawa yang sangat dingin. Kemudian asobat harsa qaumin dolamu anfusahum. Setelah angin itu mengandung hawa yang sangat dingin, lalu menimpa tanaman milik satu kaum yang menzolimi diri mereka sendiri. Fa'ahlakat. Lalu angin tadi merusak semua yang ada di situ. Jadi amalan mereka itu haba'am mansurah, seperti debu diletakkan di atas batu yang besar, debu di situ. Lalu kemudian datang angin yang sangat kencang. Lalu datang hujan, ditanya, masih adakah debu itu di atas batu yang besar tadi? Tidak ada. Jadi amalan mereka sama sekali tidak tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena memang tidak tertuju kepada Allah. Amalan mereka hanya ada di dunia. Oleh sebab itu Allah memberikan penghargaan di dunia. Penghargaannya apa di dunia?
Oh, dia terkenal sebagai orang yang baik, sayang, nggak ada iman. Oh, mereka terkenal sebagai orang yang pemurah, sebagai dermawan, terkenal bapak itu sebagai bapak dermawan di dunia. Apakah ke bawah nanti ke akhirat? Apakah ditulis oleh Allah? Tadi kalau orang yang beriman kepada Allah di antara ahlul kitab masih tertulis. Apakah mereka ditulis oleh Allah? Tidak. Kenapa? Karena tidak tertuju kepada Allah. Sesuatu yang tidak tertuju kepada Allah juga tidak akan sampai kepada Allah. Begitu logikanya. Wa ma dzalamahumullah. Dan yang seperti ini tidak berarti Allah bersikap zalim kepada mereka. Tidak. Orang tertujunya bukan kepada saya, kok saya harus berterima kasih, kan enggak? Nah, gitu. Ya kan? Tidak tertuju. Tertujunya kepada orang lain. Bagaimana kita harus berterima kasih? Nah, di situ. Maka Allah mengatakan wa ma dzalamahumullah. Yang begitu bukan berarti Allah bersifat zalim, walakin kanu yadzlimun, tapi mereka sendiri yang zalim. Kenapa mereka zalim? Coba lihat. Itu mereka hidup di dunia karena siapa? Karena Allah. Dunia ini siapa yang menciptakan? Allah. Mereka punya rezeki, siapa yang membuat? Allah. Mereka punya anak, dikasih anak, siapa yang? Mereka hidup di klaster, siapa yang ngasih? Yang milihkan itu semuanya Allah. Coba. Kok tidak ada syukurnya pada Allah? Ya tendang aja yang begini ini, gitu. Nggak tahu syukur dia, nggak tahu diri dia. Sudah punya kenikmatan, sudah diberikan modal iman awal, tapi tidak percaya kepada Allah. Tapi Allah itu hebatnya, tidak marah pada dia di dunia. Tapi Allah nanti menyiksanya di akhirat, supaya orang tahu, ini loh, dulu kamu begini, akibatnya begini. Yang baik, akibatnya baik. Sehingga ada logika kebaikan. Kehidupan itu seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini berbeda tema. Wahai orang-orang yang beriman, la tattahidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Janganlah kalian la tattahidu bitanah. Janganlah kalian min dunikum menjadikan orang yang berbeda agama dengan kalian bitanah sebagai kawan baik, kawan dekat banget. Nah, di situ. Kenapa? Beda dia dengan kita. Kita orientasinya kepada Allah, dia orientasinya nggak jelas, tapi ujung-ujungnya itu setan. Dia nggak beriman. Mudah banget nanti diarahkan oleh setan untuk tidak menyukai orang yang beriman. Terus begitu. Maka di sini kan la tattahidu bitanatan min dunikum. Cirinya apa? La ya'lunakum khabala. Karena mereka tidak henti-hentinya akan menyusahkan kita. Enggak kelihatan oleh kita awal-awalnya ini. Tapi sentimen terhadap agama Islam nanti muncul dengan sendirinya. Ini dikatakan oleh para ulama begitu. Kenapa? Karena saking banyaknya keburukan itu mudah banget disulut oleh setan. Jadi sentimennya itu ada, selalu ada. Orang-orang yang tidak beriman, karena memang musuh dari orang yang tidak beriman itu siapa? Yang beriman. Jadi di situ. Nggak kelihatan oleh kita, tapi sebenarnya di dalam hatinya itu setan itu sudah mengobar-obarkan. Tinggal nunggu aja waktu yang tepat. Waddu ma anittum. Mereka mengharapkan kehancuran kalian. Kehancuran yang mana? Kehancuran orang-orang Islam. Aslinya tidak suka itu, orang yang tidak beriman itu. Aslinya. Qad badatil baghdha min afwahihim. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka. Nanti kalau ada sedikit aja yang berkaitan dengan agama Islam, udah
Sentimennya muncul dia. Terus begitu, semakin membesar. Wala tukhfi suduruhum akbar. Dan apa yang tersembunyi di dalam dada mereka sesungguhnya lebih besar lagi. Cuman, nah di situ. Kadang-kadang masih mempertimbangkan kita. Sehingga nanti pokoknya kalau melihat kesempatan apa yang kurang dari agama Islam, dia akan sentimennya muncul. Di situ. Apakah ada dari orang yang tidak beriman, yang beriman? Ya, jadi orang tidak beriman. Apakah ada yang beriman? Ada. Dia dengki. Dengki itu nanti menghilangkan segala-galanya. Kalau dia dengki kepada orang-orang yang beriman, udah bahaya dia. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan yang ada di situ karena dia dengki, dia pendam terus dengkinya sampai mati, bahaya dia. Dia membawa kedengkian. Sama dengan ini, orang yang tidak beriman, nanti dia memusuhi orang-orang beriman, muncul sentimen-sentimen dalam hatinya terus begitu. Setiap ada sesuatu yang negatif dari agama Islam, dia akan langsung konektif. Karena yang mengonekkan itu adalah setan. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu mengerti. Jadi jangan gampang kita percaya, terperdaya dengan kebaikan seseorang, terutama mereka yang tidak beriman itu tadi. Maka bisa berbalik, loh itu kawan saya kok begitu begini kok tiba-tiba kok begitu ya. Nah gitu. Berubah dia. 90% berubah dia. Langsung berbalik. Ha antum. Beginilah kalian. Ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Maksudnya ha antum ini berhati-hatilah kalian. Perhatikan secara detail mereka itu. Kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kamu. Ini orang yang beriman kan sering, oh seneng dia begini, enggak kok dia orangnya ini begitu gitu. Orang beriman biasanya malah membangga-banggakan dia punya kawan yang seperti itu. Tanpa disadari sesungguhnya setan itu mengobarkan permusuhan di dalam hatinya. Tanpa disadari. Karena berbeda kita dengan dia. Nah di situ. Ada yang begitu itu ada. Tidak banyak, tapi ada yang begitu itu. Maka ayat ini adalah ayat untuk tahdzir supaya kita berhati-hati. Kemudian cirinya lagi, tu'minuna bil kitabi kulli. Dan kamu beriman kepada semua kitab. Sementara mereka tidak punya pegangan. Wa idza laqukum qalu amanna. Nanti orang yang begini ini mudah banget bersifat munafik. Apabila mereka bertemu dengan kalian, qalu amanna. Ya. Kita beriman juga kok, itu. Kita sama-sama kok, kita juga punya keimanan kita. Jadi munafiknya nanti muncul di situ. Qalu amanna. Wa idza khalau addu alaikumul anamina minal ghaib. Dan apabila mereka menyendiri, bahasanya di sini hiasan. Mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Jadi kalau mereka sendiri itu mereka berbeda. Ini gitu. Cuman karena orang Islamnya itu banyak sehingga dia tahan-tahan. Ini real ada. Nyata. Baik dalam kehidupan Nabi maupun dalam kehidupan sekarang kita. Kalau tidak nyata, karena kita tidak berdakwah di situ, kita tidak sedang mendirikan syiar agama Islam di situ, sehingga kita tidak tahu. Tapi ini nyata, hampir ada dalam semua komunitas. Kepada orang yang seperti ini, bagaimana sikap kita? Cuekin aja. Kata Allah, kul, katakan Muhammad, mutu biwaitikum, matilah kalian dengan membawa kemarahan kalian. Maka kalau ada orang yang beriman,
tapi hatinya dengki kepada orang beriman yang lain, dia nggak mau diajak kebaikan di ini, ya udah bawa aja itu sampai mati, udah. Jadi nggak usah dipeduliin dia mau gimana, nggak berubah itu. Yang ngerubah siapa? Yang bisa ngerubah? Allah. Kenapa dia nggak bisa berubah? Karena dia sendiri sudah kekeh dalam kedengkian. Maka kalau tidak beriman, dia sudah kekeh, emang di situ dia. Nggak usah diharap. Udah kita harapin begini, udah kita tunggu 2 bulan, 3 bulan, nggak bisa. Ya udah. Kata Allah, kul mutu bi ghaitikum. Kepada yang tidak beriman, matilah kalian dengan membawa kemarahan. Kalau dia beriman, bawa aja itu kedengkian itu sampai ke dalam kubur, ke liang kubur. Nanti Allah akan mengadili dia atau kebanyakan orang yang beriman yang benar. Maka di sini kul mutu bi ghaitikum. Innallaha, ini yang menarik. Alimun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui bisudur, apa yang ada di dalam hati masing-masing kita. Coba. Kita nggak tahu hatinya itu. Allah hanya memberikan informasi kepada kita. Udahlah, cuekin aja, biarin aja. La yadurrukum, orang yang seperti itu tidak akan membahayakan kita illa adza, disebut dalam Al-Qur'an, kecuali ngerecokin dikit-dikit. Nah gitu, ada ngerecokin nanti, ngerecokin iya, sedikit-sedikit ngerecokin. Maka tadi kami sebut ini sebentar lagi muncul ininya, rasa tidak sukanya. Sedikit-sedikit nanti terbertik, ini ada begini kekurangan dari agama Islam, langsung dia begitu. Maka Allah mengatakan innallaha alimun bidzati sudur. Allah yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. In tamsaskum hasanatun tasukhum. Jika kamu peroleh kebaikan, niscaya mereka akan bersedih. Kalau kamu maju, orang Islamnya bisa berkembang terus, mereka sedih. Itu. Kebalikannya, wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi jika kamu tertimpa bencana, ada kesulitan, ada hal-hal yang di situ tidak maju, tidak berkembang, mereka bergembira. Tuh sudah saya katakan dulu, katanya. Tapi nggak percaya sama omongan saya. Gitu. Padahal di dalam dakwah ini perjuangan kita semua. Kita akan terus berdakwah, itu berapapun orangnya. Apalagi sekarang dakwah itu tidak mesti dihadiri oleh banyak orang. Orang bisa berdakwah melalui digital. Maka jangan khawatir dalam berdakwah. Sampaikan aja. Yang penting kita sudah menyampaikan. Apalagi kalau bisa dihadiri oleh banyak orang, lebih bagus lagi. Hadirnya itu hadir langsung, karena kehadiran langsung itu berbeda dengan kehadiran tidak langsung. Kita melihat di YouTube berbeda dengan kita hadir. Kenapa? Kalau kita hadir langsung itu semua konsentrasi kita terbawa. Kalau di YouTube bisa sambil masak, terlalu fokus pada YouTube-nya, masaknya dia gosong, ya kan? Terlalu fokus pada masaknya, YouTube-nya ketinggalan. Ini tadi mana lagi, diulang lagi gitu. Itu bedanya. Wa in tasbiru wa tattaqu, dan jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah. Ini penting. Penting bagi kita semua yang ada di masjid ini, komunitas yang ada di Widelia. Sabar aja dengan semua yang dilaksanakan oleh kita. Semua kita laksanakan, dakwahnya kita laksanakan, TPQ-nya kita laksanakan, kebaikan-kebaikan yang Jum'ah kita laksanakan aja semuanya. Terus diistiqomahkan. Wa in tusbiru, maksudnya tusbiru itu kalau engkau bisa istiqomah, terus bisa bersabar dalam istiqomah itu, apapun tantangannya di situ. Wa tattaqu, terus berada dalam ketakwaan kepada Allah. Apa jaminannya Allah? La yadurrukum kaiduhum syai'a. Tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun apapun yang mereka lakukan. Tidak. Dalam bahasa yang lain disatakan la yadurrukum, tidak akan membahayakan kalian.
illa adza, kecuali ngerecokin. Memang kadang-kadang kita direcokin. Tapi jangan khawatir, jangan bergeming, lanjut aja, istiqomah aja. Terus istiqomah. Karena nanti amalan-amalan kita itu berbeda dengan amalan mereka. Amalan kita diterima oleh Allah, amalan mereka tidak diterima oleh Allah karena mereka memusuhi syiar yang ada dalam agamanya Allah. Innallaha bima ta'maluna muhit. Jadi kalimat-kalimat terakhir dalam Al-Quran itu indah. Tadi disebut innallaha alimun bidzatis sudur. Sekarang innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah bima ya'maluna, dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang ada dalam hati mereka, dengan apa yang mereka, pokoknya yang mereka pikirkan, yang mereka terus kan mereka masih selama masih hidup kan masih mikir. Ini gimana kan begitu. Allah mengatakan innallaha bima ya'maluna muhit. Kepada mereka Allah itu maha, muhit itu meliputi. Maksudnya apa maha meliputi? Tidak ada satu pun sebenarnya yang keluar dari pengawasan Allah. Allah udah tahu. Oleh sebab itu nanti Allah menyertakan, kalau ada begini, kaum muslimin begini. Kalau ada begini, kaum muslimin begini. Allah sudah mengarahkan ke situ. Supaya apa? Supaya yang mereka lakukan itu tidak memberikan efek yang buruk kepada kaum muslimin yang ada di sini. Kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian, ayat ini mengajarkan perbedaan amalan antara kita orang yang beriman kepada Allah, antara orang ahlul kitab. Di antara mereka ada yang fasik kebanyakannya, ada yang masih beriman. Kalau mereka beriman seperti kita, ada yang kafir. Di antara tipologi tiga ini tadi, itu ada penyakit rohaninya. Penyakit rohani kalau orang beriman itu dengki kepada sesama orang yang beriman. Penyakit yang orang yang tidak beriman itu tadi memusuhi orang yang beriman. Maka sentimennya itu selalu sentimen negatif. Oleh sebab itu, tetaplah engkau bersama-sama dengan komunitas yang ada, amar ma'ruf nahi mungkar, segerakan kebaikan. Apa yang bisa kita lakukan kebaikan. Mereka akan tertutupi sendiri, mereka akan ketinggalan. Kita sudah berjalan terus dengan semua kegiatan, mereka akan ketinggalan. Oleh sebab itu mereka sering nyari-nyari, ini lagi apa ya, gitu. Ini lagi pada ngapa-ngapain ya bapak-bapaknya, ibu-ibunya, kan begitu nyari. Mereka udah ketinggalan. Terus kalau kita laksanakan dengan sabar, dengan istiqomah, semua kegiatan itu, mereka akan semakin jauh ketinggalan. Nanti kita akan lihat nanti di akhirat, mereka di mana, kita semua yang berada di jalan Allah itu ada di mana. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di dalam berdakwah ini senantiasa bersama-sama dalam sebuah komunitas. Dimanapun komunitas itu berada. Jadi di situ kita memang harus menjalin komunitas, memperkuat komunitasnya, karena komunitas itulah yang menjadi penguat di dalam jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa azimi sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi amwalina. Rabbana innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ihsanan wa ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya, kalau ada hal kurang berkenan, ada yang tidak pas, kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.